Ramadan, teman-teman sekalian, adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk meningkatkan skill spiritual, bukan cuma satu, bukan cuma salah satu substansialnya, tetapi semua skill yang dirangkum dalam satu bahasa agama kita, takwa. Takwa ini artinya semua perintah Sang Pencipta wajib atau sunnah, semua larangan Sang Pencipta haram atau makruh, semua yang halal dinikmatin, semua yang haram ditinggalkan, maka ini namanya orang yang bertakwa. Berarti Ramadan targetnya bukan satu ibadah, bukan satu skill, semua skill tidak terkecuali, dan ditekan, ya, dibawa dalam sebuah titik arus di mana kita harus bisa mencapai tingkat tertinggi. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185. Ini ayat sering kita dengarkan dari para dai-dai dan ustaz-ustaz kita terutama di bulan Ramadan. Cuman kebanyakan diterjemahkan secara letterlet. Kita coba masuk ke makna tadabbur dan makna tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang-orang beriman saja di sini. Karena memang mereka yang memahami maksud Allah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba, terjemahan Al-Quran kita sering diterjemahkan diwajibkan buat kalian. Kutiba ini bisa berarti tertuliskan, bisa berarti dibuatkan untuk kalian. Kutiba alaikumus siyam, dibuatkan untuk kalian program puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dicatatkan, diwajibkan, dibuatkan sebuah program untuk orang-orang sebelum kalian. Program ini apa targetnya? Puasa Ramadan ini 1 bulan kita disuruh godok puasanya, sholatnya, mengajinya, zikirnya. Untuk apa? Target akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan itu. Takwa tadi saya bilang bukan satu skill spiritual, bukan satu potensi keimanan, bukan hanya kejujuran, bukan hanya amanah, bukan hanya tanggung jawab, semuanya. Semua yang merupakan perintah, wajib atau sunnah, tidak akan ada lagi dipilah-pilah, semuanya dikerjakan. Semua yang haram plus yang makruh, makruh pun sebenarnya kalau dikerjakan masih tidak masalah, itu juga semua ditinggalkan. Itu orang-orang yang bertakwa, dan itu target dari bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, banyak sekali orang pada saat mau tiba Ramadan seperti ini, syaitannya menggoda. Ramadan sebulan penuh puasa, capek, panas, tahan gak ya? Nanti ada sholat malam, nanti ada begini, bagaimana kalau saya kerja? 1000 macam godaan yang dimasukkan ke dalam diri kita. Nanti saya lemas, nanti saya loyo. Semua ini teman-teman sekalian harus dilawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balik semuanya mulai sekarang, sambut Ramadan dengan kegembiraan. Karena Ramadan memiliki banyak sekali manfaat buat kita. Dalam pembukaan tadi sudah saya katakan, lembaga training, kita harus bangga, senang, bahagia menyambutnya. Semua persepsi negatif ini dari syaitan. Kalau orang menyambut Ramadan yakin dengan keimanan, ini ada fadilah tersendiri yang kita sebutkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki sugesti bahasa ceramah kita, bahasa agama kita, niat yang positif. Kalau kita sahur, kemudian kita mengatakan sugestinya, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Bentar jam 2 saya lapar nggak ya? Ini sugestinya berarti jam 2 akan lapar, jam 11 akan haus. Orang yang seperti ini benar-benar nanti gak bisa tahan puasanya. Dan ini was-was syaitan. Gak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau sugesti dia positif, dia mengatakan, saya akan puasa sampai maghrib. Buka puasanya maghrib. Saya jamin teman-teman sekalian, insya Allah dengan izin Allah pas buka puasa pun
kita walaupun makan sebutir kurma, minum segelas sirup, cukup. Cukup. Nanti habis tarawih baru kita makan, biasa. Karena sugestinya positif. Banyak orang subhanallah pada saat sahur sampai seperti orang yang sudah tidak karena ketakutan haus tadi waswas syaitan ini, sampai-sampai minum 10 gelas air. Perutnya sampai kembung karena khawatir haus. Apa hubungannya dia minum 10 gelas air dengan nanti jam 11 pagi? Nggak ada hubungannya sama sekali. Tenggorokan itu akan bisa kering dalam hitungan 5-10 menit walaupun minum 10 gelas. Kalau cuacanya panas ya tetap saja kering. Jadi yang penting di sini sugesti. Ada orang juga pada saat mau buka puasa, Masya Allah, warna merah, warna biru, warna hijau, makanan dikumpul semua. Seperti orang yang mau balas dendam. Apa ini? Untuk apa gitu? Jadi apa manfaatnya kita puasa tadi? Coba belajar untuk bisa menjadi orang yang terbiasa mengontrol hawa nafsu, malah pelampiasan. Sampai sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, makan kurma sehaus apapun. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur, kurma. Sebaik-baik makanan buka puasa, kurma. Kurma itu buah yang kecil. Saya yakin kita makan 5 butir kurma sudah kenyang gitu kan. Itu yang disuruh, bukan disuruh kita habisin 2 piring, 5 piring. Banyak orang salah paham, dan ini waswas syaitan. Bukan tidak boleh makan yang enak pada saat buka puasa, bukan. Tapi jangan berlebihan, hanya karena sugesti yang salah. Kita padahal buka puasa, Bapak Ibu saya yakin punya pengalaman pada saat beli macam-macam, ternyata yang bisa dimakan cuma 1-2 macam. Banyak yang tidak habis gitu. Ini untuk apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Lain nanti kalau kita masuk ke poin-poin program Ramadan yang sebentar lagi saya jelaskan. Puasa juga dari sisi lain, bulan Ramadan ini ada statement para dokter-dokter non-muslim. Termasuk sekarang saya tidak terlintas nama-nama mereka. Tapi saya pernah baca, dan itu statement yang sangat fair. Jujur, mereka mengatakan, umat Islam umat tersehat di dunia. Karena mereka punya 1 minggu, 2 hari proses puasa. Senin dan Kamis, dan puasa ini akan menetralisir seluruh makanan, minuman yang diikuti dengan bakteri-bakterinya pun, ya yang sudah 5 hari mereka pakai ususnya untuk mengelola makanan dan seterusnya, ini disterilkan kembali dengan 2 hari puasa. Mereka punya sebulan sekali, ada 3 hari puasa Iyamul Bid, 13, 14, 15. Mereka punya setahun sekali sebulan. Dan puasa ini artinya menetralkan makanan. Kita kalau terbiasa puasa nanti, sudah tidak seperti sekarang kalau lagi tidak puasa. Kita bisa mengontrol makanan. Makan sedikit, udah kenyang, udah cukup. Karena memang seakan-akan usus kita itu kembali kepada asalnya yang memang dasarnya tidak perlu ya diberikan makanan yang banyak sehingga dia capek sebenarnya, tanda kutip kalau manusia kita itu capek mengelola. Saya duduk sama salah satu dokter senior di Indonesia, sudah sangat tua, Masya Allah, umurnya sekitar 80 tahun. Lalu dia bicara sama saya, sumber penyakit manusia itu di makanan dan minuman, terutama di malam hari. Sampai mereka naik di atas ranjang, mereka masih bawa makanannya. Sampai di atas ranjang masih makan, padahal sebenarnya nggak boleh lagi makan itu. Malam itu adalah pembaharuan, orang kalau tidur, manusia tidur, pembaharuan sel-selnya kembali. Jadi apa yang sudah dia pakai seharian di aktivitas yang ketumbuk, yang ini, yang makan sembarangan, yang pedas, yang dingin, segala macam ini harus diperbaikin sel-selnya kembali. Dan itu bagusnya malam hari, makanya lebih baik jangan makan di malam hari. Kecuali dia bilang sesuatu yang bisa diserap gampang, cairan, buah-buahan. Kita enggak, makannya malam karbohidrat, nasi banyak, plus goreng lagi. Orang-orang teman-teman di Saudi itu kaget kalau tahu nasi goreng. Nasi kamu goreng, kaget dia. Pisang digoreng, semua harus ada minyaknya, gitu kan. Kaget mereka, pisang ya akhi, pisang dimakan manis. Ya, di Indonesia memang kita goreng gitu. Harus semua. Malam, jam 12 malam cari nasi goreng, kan gitu. Kan jadi masalah itu, ya. Jadi yang tadinya menurut beliau, bahasanya semestinya manusia ini
jam-jam itu sel-selnya semua diperbaharui, sekarang terpecah. Konsentrasi seperti orang lagi buat banyak pekerjaan. Ada khusus untuk memperbaiki sel-sel, ada khusus mengelola lagi makanan ini. Jadi masalah baru buat dia. Jadi tidak maksimal gitu kan. Jadi tidak maksimal.